N1 Arjasari jadi lambang pangatik negeri. SMKN1 Arjasari wujudkan sekolah yang berdikari, mengembangkan sumber daya manusia yang mandiri dan inovatif. SMKN1 Arjasari wujudkan sekolah yang religius, mengembangkan sumber daya manusia yang adaptif dan berkarakter, berbudaya disiplin, bertanggung jawab, tangguh dan berdaya saing, menghasilkan lulusan berjiwa wirausaha, siap menyongsong masa depan. SMKN1 Arjasari jadi lambang pangatik negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Febi Fauzia. Saya adalah seorang guru PAI di SMK Negeri 1 Arjasari, sekaligus tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada hari ini, Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di kelas 10 dengan materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Berikut saya lampirkan video praktik pengajar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua bisa berkumpul di sini. Kita bisa duduk di kelas ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti bersama Bu Febi. Siap belajar hari ini? Siap. Coba Ibu cek dulu, semuanya berdiri, seragamnya sudah rapi belum? Dirapikan. Duduk senyaman mungkin ya, alat tulisnya disiapkan, sudah? Ya, ini harus menjadi kebiasaan bahwa ketika akan belajar itu harus siap segala sesuatu. Oke, siap? Kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Belum belajar, kita berdoa dalam hati dimulai. Kita sudah siap secara fisik, kita juga harus menyiapkan hati ya. Kita harus menghadirkan Allah. Tadi kita berdoa memohon kepada siapa? Allah. Oke, sekarang kita lanjutkan membaca Al-Quran. Dibuka Al-Qurannya surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Keberkahan ya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Ahmad Nuryani, Andika Al-Bukhari, Azmi Surya Ali, Dea Nurul, Dika Muhammad, Ilham Yudi hadir. Berarti satu orang yang tidak hadir ya. Dan kalau sedang sakit segera sembuhkan ya. Kita tes kefokusan dulu, lihat semuanya ke layar. Di sana clue-nya apa?
Sebutkan warna pada tulisan besar yang tampil. Oke. Merah, hitam. Oke, pas awal masih ada yang salah ya, tapi kesininya semuanya sudah fokus. Kita lanjutkan. Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Tentang apa? Gina. Tentang zina. Tentang apanya? Apa? Membaca dan menghafal Quran surat ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Oke, itu perbuatan zina. Kalian siapkan HP? Oke, silahkan mengisi tes yang ibu berikan di sini. Boleh kalau yang ada scan QR bisa langsung di scan atau bisa ngetik alamatnya seperti itu. Ibu ingin tahu pengetahuan dasar kalian tentang pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, hari ini kita akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, menelaah isi dan kandungan ayat. Kemudian yang kedua, menghubungkan pesan-pesan ayat yang nanti kalian sudah lihat di tafsirnya, dihubungkan ya, apakah ada hubungannya dengan dampak negatif. Kemudian menelaah dan memecahkan permasalahan pada masa kini. Misalkan tadi pacaran, fenomena yang dipilihnya pacaran, penyebabnya apa, dampaknya apa, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, menyimpulkan hikmah dari Allah melarang perbuatan zina, hikmahnya apa, gitu ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, dan tahu ini foto siapa? Ibu. Oke. Foto sedang apa ini? Setelah akad nikah ya. Oke. Kita lihat gambar yang kedua. Apa ini? Kenapa digerebek? Belum nikah. Belum nikah. Selingkuh. Tidak senonoh. Aborsi 7 kali. Ini efek bahaya yang bisa terjadi. Ini judulnya ya. Nanti kalian juga bisa baca beritanya di kompas.com. Jadi ceritanya ada seorang perempuan, cuman ibu lupa ya usianya berapa. Dia ngekos, biasa punya pacar. Setelah ngekos itu dia pindah rumah. Ternyata setelah ditinggalkan kosannya ditemukan janin. Ada 6 janin bayi yang disimpan di tempat makanan. Di kotak makanan, di toples. Kebayang nggak? Nah, ini yang sudah kalian baca dan hafalkan minggu lalu. Kita baca lagi. Ada yang mau membacakan? Berdiri. Terima kasih Dea. Sekarang kita identifikasi tajwidnya. Ada yang bisa? Tako.
Tak. Apa hukum tajwidnya? Acungkan tangan yang bisa. Andika? Kolkolah, betul. Huruf kolkolahnya yang mana? Oh, betul. Kolkolah itu memantul. Jadi bacanya tak. Ada pantulan ya. Selanjutnya, nah ini ya menelaah kandungan ayat Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, di sini dijelaskan di satu sisi seks atau berhubungan badan itu dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang suci ketika memang dilakukan sesuai gitu ya dengan aturannya. Namun di sisi lain, di fenomena kita di zaman sekarang ini adanya perbuatan zina, maka menjadikan seks itu sesuatu yang menjijikan dan kotor ya, karena memang tidak sesuai dengan aturan gitu. Kemudian sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, mendekatinya saja sudah dilarang. Wala taqrabu zina itu bukan janganlah kamu berzina, tapi janganlah kamu mendekati zina, apalagi melakukan zina. Ini contoh perilaku mendekati zina. Yang pertama, berpacaran atau berdua-duaan di tempat sepi. Banyak yang protes. Bu, pacarannya juga ada saling nyemangatin belajar. Bu, pacarannya juga bla bla bla, tapi dia pergi berduaan, naik motor, boncengan, bari. Nah, itulah ya, kalian tahu sendiri. Mungkin merasakan juga, merasakan? Ya, itu hal-hal yang akan membuat kalian itu teh mendekati. Tuh. Kemudian yang ketiga, melihat konten tayangan video, film di TV mungkin ya ada yang dapat merangsang nafsu. Contohnya naon? Tuh langsung apa? Ya banyak ya, apalagi di zaman sekarang yang tinggal klik langsung ketemu gitu ya. Itu sangat gampang. Itu juga salah satu perilaku mendekati zina. Ya. Itu hubungan antara perempuan yang sudah balik adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntutan agama Islam. Islam tuh. Ya. Atau dicabut sebanyak 100 kali dan dikurban pada imam mati dengan dibantu atau terjadi. Kamu di dunia apa? Ya, memperpendek umur. Kira-kira kenapa memperpendek umur? Hubungannya? Karena digerebek. Gebukan sampai meninggal. Bisa, atau tadi dampaknya bisa menimbulkan penyakit ya kalau gonta ganti pasangan. Dampak yang ditanggung di akhirat. Ahmad, coba baca. Mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, Ya. mendapatkan Islam yang buruk, mendapatkan kita yang Iya. Artinya dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu. dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang telah berzina, maka imam itu keluar dari dirinya, seakan-akan dirinya sedang diliputi gumpalan awan di atas kepalanya. Jika ia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Ibu akan membagikan lembar kerja. Silakan ketua kelompoknya ke depan. Oke, ya. yang mana saja. Yang mana saja? Udah kita yang? Oke, itu adalah lembaran kerja kelompok kalian. Sebelum mengisi LKPD, kalian tentukan dulu satu masalah, fenomena sosial yang akan kalian pilih. Oke, Ibu bacakan petunjuk pengisiannya. Yang pertama, isilah identitas dengan benar. Silakan isi identitasnya. Nama kelompoknya mau apa?
Pokoknya namanya harus nama-nama yang positif ya. Anak-anak. Anggota kelompoknya siapa dituliskan? Kenapa tadi? Nanti. Oke, kemudian masalahnya diisikan. Iya, dari Google. Buat apa? Ya, jadi siapa bagi kelompok Resta misalkan sama email nyari informasi, Resta tulis di situ. Nanti tulisan itu diketik sama rival di sini. Oh, report tuh nggak nulis. Apa isinya? Secara ringkas aja. Tafsir Quraisy Shihab tentang ya, diisi. Ya, betul. Tulis ya, PPG dilaporkan dalam bentuk PowerPoint dan nanti akan dipresentasikan. Merusak garis keturunan, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, merusak ketenangan di rumah, menghancurkan. Langsung iya, gue di sini. Nanti yang selanjutnya. Nah, di sini misalkan apa? Tafsir Quran. Nomor sesuai nomor urut. Iya. Oh, ditulis satu nama. Dengan melakukan hal-hal yang
Berarti yang akan menampilkan kelompok 1 dan kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 4 siapkan pertanyaan. Ini akan mempresentasikan tentang analisa pandangan mendekati zina dari kelompok 1. Dari tafsir. Tafsir Al-Quran jalan lain. Dan janganlah kalian mendekati zina, larangan untuk melakukannya jelas lebih keras lagi. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, dan seburuk-buruknya sejelek-jelek jalan adalah perbuatan zina. Tafsir Quraisy. Janganlah kalian mendekati zina dengan melakukan hal-hal yang mengarah kepadanya. Sebab zina adalah perbuatan keji yang sangat jelas keburukannya. Jalan itu adalah merupakan jalan yang paling buruk. Hubungan pesan ayat dengan dampak negatif. Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa zina merupakan satu jalan yang buruk. Dari sini kami menyimpulkan bahwa jalan yang buruk tersebut merupakan banyaknya dampak negatif yang akan muncul dari zina, dan itu akan menimbulkan jalan-jalan keburukan yang lain. Contoh, seseorang. Terima kasih, sekian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dibuka sesi tanya jawab. Silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan. Menurut kelompok Anda, penyebab yang mana yang paling kuat untuk menyebabkan seorang berzina? Kurangnya iman kepada Allah. Alasannya karena jika imannya sudah kuat, ia tidak akan berani melakukan hal tersebut karena takut kepada Allah. Ayat 32 itu tentang larangannya, bahwa mendekati zina itu dilarang. Kalau An-Nur ayat 2 tentang hukumannya, ya. Lakukan apa ya? Penelaahan, mencari tafsir, mengidentifikasi masalah, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang akan memberikan kesimpulan? Kesimpulan? Silakan Zaki. Boleh dong. Kesimpulan dari pembelajaran tadi adalah kita bisa mengetahui bahwa perbuatan zina dan pergaulan bebas bisa mempengaruhi masa depan kita sebagai pelajar. Betul ya, bahwa pergaulan bebas atau dengarkan semuanya, pergaulan bebas dan perbuatan zina yang dilakukan oleh pelajar khususnya akan mempengaruhi masa depan mereka. Ada lagi kesimpulan yang selanjutnya? Silakan Rena. Betul, kita sebagai orang Islam panutannya apa? Pedomannya apa? Sumber hukumnya Al-Quran. Ketika di Al-Quran tadi jelas di Al-Isra, di An-Nur bahwa zina itu dilarang, berarti kita harus meyakini dan harus menjalankan. Ada lagi kesimpulan terakhir, silakan Dika. Bahwa perbuatan bebas bisa mendatangkan hubungan kasih para pelaku yang Betul, bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina bisa mendatangkan hukuman. Ibu kuatkan lagi bahwa Allah melarang kita mendekati zina bukan tanpa alasan. Ketika Allah melarang kita untuk tidak melakukan sesuatu, berarti ada hikmah di balik itu. Tadi sudah kalian ungkap juga ya, misalkan terhindar dari penyakit, masa depan kita akan menjadi cerah kalau misalkan meninggalkan itu. Seperti itu ya. Jadi tidak semata-mata Allah melarang itu karena melarang aja gitu, tapi pasti ada hikmah di balik itu. Bisa dipahami? Nah, kita akan melakukan post-test. Apa yang kalian pahami selama pembelajaran akan Ibu teskan melalui kuis. Disiapkan HP-nya. Silahkan diakses.
refleksi. Kesulitan apa tadi selama pembelajaran? Ada kesulitan? Mengoperasikan komputer sulit tidak? Ada yang kesulitan ya. Tadi ada kendala teknis. Nanti kita akan membuat konten yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina ya. Kita tunggu minggu depan. Oke. Alhamdulillah pembelajaran kita dari awal sampai akhir sudah selesai. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Ingat, pembelajaran PAI dipelajari bukan untuk pinter ya, bukan hanya untuk paham, tapi harus diamalkan. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan anak-anak ibu di sini semuanya terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kalian harus pandai menjaga diri ya. Apalagi yang para perempuan ini, ya, tolong dikondisikan ya. Kalau bisa mah jangan